Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang terkasih. Berjumpa kembali bersama Ibu Yanti dalam pembelajaran matematika. Hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai penaksiran, pembulatan bilangan cacah, bagian ketiga. Anak-anakku yang terkasih, tujuan pembelajaran hari ini semoga kalian dapat menaksir hasil penjumlahan ke puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Yang kedua, kalian dapat menaksir hasil pengurangan ke puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Tujuan yang ketiga yaitu supaya kalian dapat menaksir hasil perkalian ke puluhan dan ratusan terdekat. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian tentu saja dapat menaksir hasil pembagian ke puluhan dan ratusan terdekat. Bagian yang pertama, menaksir hasil penjumlahan. Anak-anak, catatan kali ini nanti kalian akan mengenal atau melihat tanda seperti sama dengan namun agak bergelombang. Dibaca kira-kira. Tanda ini merupakan tanda yang menyatakan hasil perkiraan dari proses penghitungan. Langkah untuk melakukan penaksiran operasi hitung penjumlahan antara lain: 1. Bulatkan terlebih dahulu masing-masing bilangannya. Yang kedua, hasil pembulatan tersebut dijumlahkan. Mari kita lihat contoh satu persatu. Contoh yang pertama. Taksirlah hasil dari 48 ditambah 51 ke puluhan terdekat. Jawabannya adalah, kita tulis soalnya kembali, 48 ditambah 51, kira-kira berapa taksiran untuk 48? Ya, 50. Dan berapa taksiran untuk 51? 50 juga. Sesudah dibulatkan, langkah yang kedua adalah dijumlahkan. 50 ditambah 50 sama dengan 100. Contoh yang kedua. Taksirlah hasil dari 365 ditambah 682 ke ratusan terdekat. Jawabannya adalah, kita lihat sama dengan yang bergelombang atau kira-kira. Sesudah dibulatkan, 365 menjadi 400. 682 dibulatkan menjadi 700. Langkah kedua yaitu 400 ditambah 700 sama dengan 1100. Contoh soal ketiga. Taksirlah hasil dari 5.356 ditambah 3.567 ke ribuan terdekat.
Kira-kira 5.356 setelah dibulatkan adalah 5.000. 3.567 setelah dibulatkan menjadi 4.000. Langkah berikutnya dijumlahkan, yaitu 5.000 ditambah 4.000 sama dengan 9.000. Anak-anak masih ingat bukan? Supaya memudahkan langkah kita di dalam pembulatan, maka jangan lupa diberi tanda garis bawah. Seperti yang Ibu Yanti berikan pada warna merah di setiap bilangan. Ada garis bawahnya bukan? Anak-anak kelas 4 yang hebat, berikutnya adalah kalian kerjakan di buku atau modul sebagai latihan, namun tidak perlu dikumpulkan. Nanti pada saat meet kita akan bahas bersama. Ini adalah latihan mandiri yang pertama. Ingat, beri tanda dulu, beri garis bawah pada bilangannya. Perhatikan soalnya atau perintahnya, lalu kalian kerjakan secara mandiri. Bagian yang kedua yaitu menaksir hasil pengurangan. Langkah untuk melakukan penaksiran operasi hitung pengurangan antara lain: 1. Bulatkan terlebih dahulu masing-masing bilangannya. 2. Hasil pembulatan tersebut dikurangkan. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Nomor 1. Taksirlah hasil dari 83 dikurangi 26 ke puluhan terdekat. Maka yang diberi tanda garis bawah adalah satuan. Selanjutnya, jawabannya kira-kira 83 hasil pembulatannya adalah 80 dan 26 hasil pembulatannya adalah 30. Langkah selanjutnya yaitu dikurangkan. 80 dikurangi 30 sama dengan 50. Contoh nomor 2. Taksirlah hasil dari 682 dikurangi 137 ke ratusan terdekat. Kira-kira 682 setelah dibulatkan menjadi 700. 137 setelah dibulatkan menjadi 100. Langkah berikutnya yaitu dikurangi. 700 dikurangi 100 sama dengan 600. Contoh soal nomor 3. Taksirlah hasil dari 7.480 dikurangi 4.951 ke ribuan terdekat. Berarti yang diberi tanda adalah ratusan. Kira-kira setelah dibulatkan, 7.480 dibulatkan menjadi 700 dan 4.951 setelah dibulatkan adalah 5.000. Maka hasil pengurangannya adalah 7.000 dikurangi 5.000 sama dengan 2.000. Nah, anak-anak,
Dari tadi bagian pertama dan kedua, penjumlahan dan pengurangan, mudah-mudahan dimengerti ya. Untuk selanjutnya, kalian silahkan mengerjakan secara mandiri latihan kedua berikut ini. Sama seperti tadi, nanti pembahasannya saat meet kita akan bahas bersama-sama ya. Anak-anak boleh mengerjakan di buku latihan atau di modul yang sudah Ibu Yanti siapkan. Bagian yang ketiga, menaksir hasil perkalian. Langkah untuk melakukan penaksiran operasi hitung perkalian antara lain, yang pertama, bulatkan terlebih dahulu masing-masing bilangannya. Langkah kedua, hasil pembulatan tersebut dikali. Semakin menarik bukan pembelajaran hari ini? Yuk kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, taksirlah hasil dari 75 dikali 23 ke puluhan terdekat. Kira-kira setelah dibulatkan, bagaimana? 75 setelah dibulatkan menjadi 80 dan 23 setelah dibulatkan menjadi 20. Langkah kedua yaitu dikalikan. 80 kali 20 sama dengan 1600. Contoh nomor 2. Taksirlah hasil dari 674 dikali 219 ke ratusan terdekat. Jawabannya, kira-kira setelah dibulatkan bagaimana? 674 dibulatkan menjadi 700 dan 219 dibulatkan menjadi 200. Langkah berikutnya yaitu dikalikan. 700 dikali 200 sama dengan 140.000. Wah, bilangan kita semakin besar ya. Bagaimana supaya mudah saat mengalikan? Untuk perkalian bilangan yang ada nolnya di belakang angka, kalian cukup melihat bagian depannya yang ada angkanya. Misal 700 kali 200, yang dilihat adalah 7 kali 2 sama dengan 14. Lalu nolnya ada berapa? Oh, ada 4. Kalian pindahkan ke belakang angka 14 menjadi 140.000. Mudah bukan? Nanti kalian mencoba di rumah ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan di buku atau di modul sebagai latihan. Tidak perlu dikumpulkan. Nanti kita bahas bersama-sama di Meet. Ini adalah latihan mandiri ketiga, yaitu tentang perkalian. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian menaksir hasil pembagian. Ini bagian yang terakhir. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama yaitu bulatkan terlebih dahulu masing-masing bilangannya. Yang kedua, hasil pembulatan tersebut dibagi. Mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama,
Taksirlah hasil dari 348 dibagi 69 ke puluhan terdekat. Anak-anak, nanti kalian perhatikan perintahnya ya. Ini ke puluhan terdekat. Berarti jawabannya bagaimana? Kira-kira 348 itu kalau dibulatkan menjadi berapa? Ya, menjadi 350. 69, kira-kira pembulatannya berapa? Tentu saja 70. Langkah berikutnya adalah 350 dibagi 70 sama dengan 5. Contoh kedua, taksirlah hasil dari 560 dibagi 247 ke ratusan terdekat. Berarti yang diberi tanda merah atau garis bawah adalah puluhan. Mari kita jawab bersama-sama. Kira-kira pembulatan dari 560 berapa? Tentu saja 600. Dan pembulatan dari 247 yaitu 200. Sesudah itu 600 dibagi 200 sama dengan 3. Nah, anak-anakku sekalian, tugas berikutnya yaitu silakan kalian kerjakan di buku atau modul sebagai latihan. Sekali lagi tidak dikumpulkan. Nanti akan dibahas saat meet. Ini adalah latihan mandiri keempat. Dikerjakan ya, supaya kalian lebih memahami pembelajaran pada hari ini. Anak-anak sekalian, akhirnya pembelajaran tentang penaksiran pembulatan bilangan cacah bagian ketiga telah selesai. Ibu harapkan kalian mengerjakan setiap latihan dengan sungguh-sungguh. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan buka kembali videonya, modulnya, dan setiap latihannya dikerjakan. Lalu kalian boleh bertanya kepada ibu. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.